5, 6, 7, 8. Wah, sayang, kau hebat sekali. Oh, tidak, aku lupa hitunganku. Berapa lama dia sudah berdiri di sana? Oh, maaf, aku tak bermaksud mengagetkanmu. Bisakah kau ajari aku beberapa gerakan? Aku ragu, tapi aku tak ingin terdengar jahat, jadi... tentu, Carol. Masuklah. Akan kutunjukkan gerakan dasar. Kulakukan beberapa gerakan sederhana untuk dia ikuti. Tapi astaga, dia buruk sekali. Melihat wanita paruh baya yang tak langsing ini mencoba gerakan front lunge dan high V, bukan sesuatu yang kau lihat setiap hari. Tapi, kuhargai upayanya untuk lebih mengenalku. Oh, maaf. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa kupanggil ibuku dengan nama pendeknya. Nah, sebenarnya dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Kalian tahu, ibuku meninggal saat aku 10 tahun. Kemudian, tahun lalu saat usiaku 15 tahun, ayah mulai menemui seseorang lagi dengan bantuan Mak Comblang. Karena dia mengira penting bagiku memiliki sosok ibu, dan itulah bagaimana ia akhirnya menikahi Carol. Aku menikmati waktu kebersamaan dengan Carol, tapi dengan cepat jadi agak tak nyaman. Dia menontonku latihan gerakan cheerleader tiap malam, mulai ngobrolin cowok di sekolahku, dan juga memaksa maraton nonton serial TV bersamaku. Ya, kalian semua pasti tahu betapa canggungnya saat ada orang dewasa duduk di sebelahmu, sementara muncul adegan ciuman romantis di layar, ya kan? Tuhan, aku butuh privasi. Kemudian suatu kali aku tiba di rumah dari sekolah mendapatinya berada di kamarku, melihat-lihat make upku. Donna, sayang, bagaimana caranya kau pakai ini? Oke, ini agak berlebihan. Ia kelewat batas di sini, mengotak-ngatik barangku tanpa izin. Tapi aku tak bisa marah juga padanya. Kalian tahu, Carol itu definisi dari ibu rumah tangga yang ideal. Ia sosok wanita baik hati, dan ia selalu menjaga rumah tetap bersih dan masak makanan yang lezat. Mungkin ia habiskan terlalu banyak waktu melakukannya sampai tak punya waktu merawat penampilannya. Hei, semua orang pantas merasa cantik, ya kan? Jadi, kutunjukkan padanya bagaimana cara memakai makeup. Carol, kau lakukan banyak hal untuk ayah dan aku, jadi kurasa ini waktunya kau merawat dirimu sendiri. Bagaimana kalau kita ke mall besok? Aku mau sekali. Kukira aku melakukan hal baik untuknya. Aku tak tahu kalau ini awal mula dari sesuatu yang gila. Hari berikutnya di mall, aku mengajaknya ke toko pakaian di mana wanita seusianya belanja. Kuangkat sebuah blus cantik tapi dia menggelengkan kepalanya. Kemudian yang membuatku sangat terkejut, ia memaksa kami pergi ke toko The Pull and Bear di sebelahnya. Tapi Carol, ini untuk remaja. Tapi dia tetap menggiring kami ke sana. Lalu dia menunjuk sebuah pakaian dan bertanya apa aku bisa mencoba itu untuknya. Aku ingin hari ini untuknya. Bukan aku. Tapi, oke, selama dia senang, aku keluar dari ruang ganti dan berputar. Dan penjaga toko langsung memujiku. Lalu, Carol tiba-tiba menengok ke penjaga toko itu dan memintanya mengambilkan baju yang sama dalam ukuran XL. Apa? Apa dia akan memakainya juga? Carol dengan malu-malu melangkah keluar dari tirai dan bertanya, "Jadi, bagaimana menurutmu?" Aku terpaku sesaat. Maksudku, lihatlah dirinya. Dia tampak konyol, tapi aku tak bisa katakan itu padanya. Jadi dengan enggan kuacungkan jempol padanya. Dan seperti itulah, Carol membelikan kami baju-baju yang sama persis. Tapi ada lagi. Dia menyarankan agar kami memakainya sekarang juga, saat kami masih di mall. Aku berseru, apa tak sebaiknya kita simpan untuk acara khusus? Tapi keputusannya sudah bulat. Jadi inilah kami, anak perempuan dan ibu tiri yang sedang berjalan di mall dengan baju kembaran. Bisa kurasakan semua mata tertuju pada kami. Kami bahkan berpapasan dengan salah satu temanku dan dia salah duga Carol itu sepupuku. Paling tidak sampai dilihatnya wajah Carol. Cewek malang itu seperti baru saja melihat Annabelle. Carol tentunya tersanjung karena di perjalanan pulang dia tersipu sambil berkata, "Kalau dipikir, temanmu mengira aku ini sepupumu. Sebaiknya ku pakai baju sepertimu lebih sering, itu membuatku lebih mudah. Dan aku tak bercanda dengan kalian. Dia benar-benar serius." Sejak saat itu, ia mulai berdandan seperti ABG. Atau lebih tepatnya, sepertiku. Persis sepertiku. Rupanya, hanya aku yang menganggap itu aneh di rumah ini. Karena ayahku tak berkomentar apapun. Aku perlu bicara dengannya. Atau kalau tidak, seseorang di sekolah akan melihat dan mengolokku. Jadi malam itu, aku turun ke bawah melihat Carol duduk di sofa, membaca majalah. Kuhela nafas dalam-dalam dan berkata, Carol,
Bisakah kita? Oh, hai sayang. Dengar, aku sedang memilih kue untuk pesta ulang tahunmu yang akan datang. Kuharap itu tak apa. Oh, tidak. Kenapa dia selalu bersikap sangat manis dan baik? Ini membuatku merasa sangat tidak enak. Dia sudah berbuat sangat banyak untukku dan yang kulakukan hanyalah mengeluh. Jadi jelas saja, aku tak membahas soal ia meniru gayaku. Itu hanya masalah sepele, ya kan? Sebaliknya, aku duduk di sampingnya dan kami membicarakan tentang pesta ulang tahun itu. Kemudian ia tunjukkan beberapa gaun cantik di ponselnya dan memintaku untuk memilih salah satu untuk pestaku. Aku sangat suka yang ini. Carol tersenyum. Oh, itu kelihatan cantik sekali. Pilihan yang bagus, sayang. Bayangkan betapa memukaunya kita memakai ini. Kita? Oh, tidak lagi. Itu harus sekarang atau tidak sama sekali untuk bicara dengannya tentang ini. Carol, kurasa sebaiknya kita tidak. Tapi persis di saat itu, ayah datang dari kantor. Kenapa kalian berdua masih bangun larut malam begini? Sebelum aku bisa berkata apapun, Carol lari ke arahnya. Donna dan aku akan pakai gaun ini di pesta ulang tahunnya. Bagaimana menurutmu? Bagus. Apapun yang membuat para gadisku ini senang. Aku tak bisa menghadapi rasa malu karena berpakaian sama dengan Carol sekali lagi. Di hari spesialku, aku harus lakukan sesuatu. Aku punya rencana, tapi waktunya harus tepat. Jadi, di hari pestaku, saat Carol menyetrika bajunya, aku segera masuk dan bilang padanya kalau kurir baru saja mengirim kue yang salah. Carol panik, lalu segera turun ke bawah. Hah, berhasil. Sekarang mari kita mulai. Dan, ya, 10 menit kemudian, seperti yang kuduga, kami semua mendengar jeritan keras dari atas. Aku dan ayah segera masuk dan melihat Carol duduk di tempat tidur menangisi gaun itu. Sayang, apa yang terjadi? Dia mengangkat gaun itu. Lihat, ini rusak. Ada bekas terbakar berbentuk setrikaan di atasnya. Ya, kalian menduganya. Itu semua ulahku. Saat Carol meninggalkan ruangan, kuputar suhu setrika jadi maksimal. Ya Tuhan, aku harus benar-benar mencubit diriku sendiri supaya tak tertawa. Tapi tiba-tiba, Carol melihatku dan dengan nada serius berkata, "Kau perlu berganti baju yang lain." Apa? Dia tak mungkin serius, ya kan? Tak apa, Carol. Kau bisa memakai gaun yang lain. Aku tak keberatan. Tidak, ini tak baik-baik saja. Kita sudah rencanakan ini. Ambil gaun biru yang kita berdua punya. Dengar, kurasa kita sebaiknya tak memakai gaun yang sama. Itu aneh. Kemudian ayahku memotong. Tak ada waktu untuk berdebat. Para tamu sudah menunggu di bawah. Jadi Donna, sana ganti pakaian. Sulit dipercaya. Ini sangat memalukan. Semua kerabatku memuji kami, tapi aku tahu mereka pasti menertawakan dalam hati. Teman-temanku sebaliknya mendengus dan mengataiku kami terlihat seperti versi hemat si kembar Olsen. Kupikir hari itu sudah jadi mimpi buruk, tapi kemudian jadi makin menyebalkan saat ia bahkan meniru perilakuku. Suatu sore, pacarku, Thomas, datang dan kami semua makan pizza di ruang tamu. Aku menggigit dan berkata, OMG, enaknya. Dan berikutnya yang ku tahu, Carol mengutip kata-kataku saat dia menyesap diet kok miliknya. Lebay. Lalu kemudian saat Thomas harus pergi, aku mengantarnya ke pintu dan kucubit pipinya sebagai ucapan selamat tinggal yang manis. Karena kami tak bisa berciuman atau semacamnya di depan orang tua kami tentu saja. Tapi coba tebak, hanya 5 menit kemudian, Carol tiba-tiba duduk di dekat ayahku dan lakukan hal yang sama padanya. Itu sangat aneh dan ayah sama sekali tak terkesan juga. Tapi inilah hal terburuknya. Beberapa hari kemudian, temanku telah mengirimiku tautan ke akun TikTok Carol. Oh, ya ampun. Itu video ayahku dan disukai oleh ribuan. Kemudian tiba-tiba ku dengar suara berisik dari lantai bawah. Carol? Carol! Carol bergegas keluar dari dapur, tampak bingung. Ada masalah apa, sayang? Masalah apa? Teman sekantorku baru saja mengirimiku video kau mengerjaiku. Semua orang sudah melihatnya, bahkan bosku, pelangganku, semuanya. Bagaimana aku pergi ke kantor sekarang, mengacaukan karirku? Apa itu maumu? Terlalu berlebihan untuk sebuah ketidaksengajaan. Iya, video yang kubicarakan ini, di mana Carol memanggang kue buah untuk ayahku lalu kemudian menghantamkan wajah ayah ke kue itu. Saat ayah mendongak ke atas, ada 2 irisan stroberi menempel di matanya. Dia terlihat seperti badut menyeramkan dari film IT. Ia mengunggahnya di akun TikTok-nya dan langsung jadi viral.
Aku sudah lakukan itu ke temanku beberapa waktu lalu saat kami pesta tidur. Dan aku tak menyangka kalau Carol akan menirunya. Keluar dari rumahku! Teriakan ayah mengejutkanku, sementara Carol menangis dan memohon. Tolong sayang, jangan lakukan ini. Aku minta maaf. Tapi ayah tak mau dengar dan hanya menyuruhnya mengemasi barang dan menyingkir dari pandangannya segera. Saat ia mulai beranjak, ku pegang lengannya. Carol, tunggu. Aku tahu kau sudah meniru gaya berpakaianku dan perilakuku. Dan sekarang, TikTok ini. Tapi kau pasti punya alasan untuk itu, kan? Carol mengangguk. Jadi aku menenangkan ayah dan kami duduk bersama Carol saat dia menangis bercerita. Suami pertamaku sering mengolok-olok penampilanku yang terlihat kusam. Dia bahkan melarangku pergi ke acara keluarga karena dia bilang penampilanku memalukan untuknya. Kemudian akhirnya, dia tak tahan lagi melihatku. Jadi diserahkannya berkas perceraian padaku. Sekarang aku dengan ayahmu. Aku khawatir dia juga akan terganggu dengan penampilanku. Dan aku akan ditinggal lagi. Tapi dia mengagumimu. Karena itu kupikir kalau aku berusaha jadi lebih sepertimu, maka ayahmu akan mengagumiku juga. Ya Tuhan, mantan Carol itu sungguh brengsek. Bagaimana mungkin seseorang ingin bercerai hanya karena pasangannya tak bakat dandan? Aku memeluknya erat dan berkata, tak ada yang akan meninggalkanmu. Kau adalah bagian dari keluarga ini. Tapi bagaimana kalau kita carikan kau gayamu sendiri yang baru, daripada meniruku? Oke? Carol mengangguk padaku dengan senyum tipis sementara masih sesegukan. Ayah akhirnya tenang, meminta maaf karena bersikap berlebihan, dan mendekat untuk ikut kami berpelukan. Jadi, setelahnya, aku mulai membantu Carol dengan pekerjaan rumah supaya dia punya lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri. Kutunjukkan padanya cara menata rambutnya, membantunya memilih baju yang keren, dan mengirim padanya tautan video tips bermake up. Sekarang, ia sudah punya image cantiknya sendiri. Dia mengingatkanku akan Martha Stewart. Hahaha. Aku selalu mengira ibu tiriku itu gila, tapi rupanya setiap orang punya kisahnya sendiri, ya kan? Dan kita sebaiknya mengenal mereka terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Semua orang seharusnya merasa baik tentang dirinya sendiri dan tak seorang pun boleh membuat mereka merasa sebaliknya.